Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trifani Andriani dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleks patologis dan pemeriksaannya. Refleks patologis adalah refleks yang tidak dapat dibangkitkan atau ditemukan pada orang-orang yang sehat, kecuali pada bayi dan anak kecil. Tujuannya adalah untuk memeriksa kelainan atau kerusakan pada sistem saraf pusat. Jadi, refleks patologis ini hanya bisa ditemukan pada orang-orang yang mengalami gangguan atau kelainan pada sistem sarafnya. Macam-macam refleks patologis. 1. Refleks Hoffmann dan Tromner. 2. Refleks Babinski. 3. Refleks Chaddock. 4. Refleks Oppenheim. 5. Refleks Gordon. 6. Refleks Käfer. Dan 7. Refleks Rossolimo-Mendel-Bechtereau. Reaksi yang diperlihatkan oleh refleks patologis itu sebagian besar sama. Tetapi karena cara membangkitkannya itu berbeda-beda, maka mendapatkan julukan yang bermacam-macam. Baik, kita bahas satu-satu. Pertama ada refleks Hoffmann dan Tromner. Dilakukan dengan ekstensi jari tengah pasien. Untuk refleks Hoffmann, pemeriksa melakukan petikan atau goresan pada kuku jari tengah pasien. Sedangkan untuk refleks Tromner, pemeriksa mencolek ujung jari tengah pasien. Positif bila fleksi ibu jari dan jari lainnya. Kedua, refleks Babinski. Posisi pasien supinasi dan pemeriksaan dibantu dengan palu refleks. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menggoreskan ujung palu refleks pada telapak kaki pasien. Goresannya itu dimulai daripada tumit menuju ke atas dengan menyusuri bagian samping telapak kaki. Lalu ketika sudah mencapai pangkal kelingking, goresannya dibelokkan ke medial atau ke tengah sampai akhir pada pangkal jempol kaki. Positif apabila dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari lainnya. Ketiga, refleks Chaddock. Posisi pasien supinasi dan pemeriksaan dibantu dengan palu refleks. Pemeriksaan dilakukan dengan goresan pada ujung palu refleks pada kulit di bawah malleolus externus. Positif bila dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari lainnya. Keempat, refleks Oppenheim. Pasien supinasi, tetapi pemeriksaan tidak dibantu dengan alat apapun. Pemeriksaan hanya menggunakan jempol dan jari telunjuk pemeriksa. Jadi tulang tibia pasien diurut dari atas ke bawah. Positif apabila dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari lainnya. Kelima, refleks Gordon. Pasien supinasi, tetapi sendi lutut difleksikan. Pemeriksaan dilakukan dengan memijat otot betis pasien. Positif bila dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari lainnya. Keenam, refleks Käfer. Pasien supinasi, sendi lututnya difleksikan. Pemeriksaan dilakukan dengan memijat bagian tendo Achilles. Positif bila dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari lainnya. Yang terakhir, ketujuh, yaitu refleks Rossolimo-Mendel-Bechtereau. Untuk refleks Rossolimo, pemeriksaan dilakukan dengan cara mengutukkan palu refleks pada telapak kaki daerah basis jari-jari pasien. Sedangkan untuk refleks Mendel-Bechtereau, pemeriksa mengetukkan palu refleks pada daerah dorsum pedis, basis jari-jari pasien. Positif bila plantar fleksi jari kaki nomor 2 sampai 5. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, boleh langsung diberikan komentar pada kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.